Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video seorang yang di situ itu terkenal dengan NKRI harga matinya, terkenal dengan wawasan kebangsaannya, terkenal dengan julukan ketua sufi sedunia, terkenal dengan kelemah lembutannya, terkenal dengan omongannya yang saya itu malu dipanggil kabut karena saya merasa belum mampu untuk memikul beban itu. Tapi pada saat kita melihat cuplikan video di atas ya, pada saat ada seseorang yang di situ itu saking ta'asubnya, saking fanatik butanya, sebelum turun dari mobil, membuka pintu, terus mencium kaki. Ini kan sungguh terlalu, dan tidak ada penolakan dari tokoh yang dicium kakinya tersebut. Nah, tentu ini menimbulkan pertanyaan, apakah omongan tempo dulu yang katanya saya itu malu dipanggil Khabib ini sesuai dengan fakta? Tentu kalau kita cermati ya jauh. Seharusnya ada penolakan dari orang yang dicium kakinya tersebut. Apabila kita kembalikan ke omongan tempo dulu yang katanya malu disebut Khabib. Ternyata itu hanya implisit, hanya omong-omongan biasa yang hanya terucap lewat lisan gitu loh. Dan ini semakin menguatkan bagaimana perilaku perangai orang ini. Tentu bagi kita semua yang berpikir waras, berpikir kritis, tentu bisa menentukan pilihan. Kami tidak menarasikan kebencian loh. Kami mencoba untuk membangun edukasi, membangun pencerahan kepada saudara-saudara kami. Karena selama ini kita dibodohi, dibohongi dengan narasi-narasi yang dibangun mereka. Kita terkecoh oleh penampilan. Betul, kita terkecoh oleh penampilan. Bagaimana mereka berpenampilan kayak betul-betul NU, betul-betul NKRI, betul-betul wawasan kebangsaannya itu luas, menyamudra gitu loh. Tapi ternyata di balik itu semua ada semacam doktrinisasi yang menyebabkan ya seperti ini, sampai seorang mukibin itu rela mencium kakinya. Dan ini bukan kali pertama kami menemukan videonya. Dulu kami sudah mengunggahnya, dan itu mukibin itu dalam satu majelis ya, itu sebelum dicium kakinya dicuci dulu kakinya kan, dibasuh pakai air dan baru dicium, tanpa ada penolakan dari yang dicium kakinya ini. Nah, ini bagi yang berpikiran kritis tentu kan menimbulkan pertanyaan. Oh, ternyata ya sama saja lah. Khabib Dobolowi itu ya sama saja. Yang kasar, yang kalem. Pokoknya sama gitu loh. Sokeh kan? Ini logis kan? Jadi apa yang kami sampaikan ini bisa diterima untuk saudara-saudaraku semua. Kan gitu loh. Enak kan? Jadi untuk menilai seseorang itu kita jangan melihat dari casingnya saja, dari penampilannya saja, dari apa yang diucapkan saja. Kita harus melihat bagaimana kesehariannya, bagaimana menghadapi orang, bagaimana berinteraksi, terus bagaimana perilakunya gitu loh. Ya, kita semua tentu tidak kaget dengan fakta yang ditemukan saudara-saudara kami, bahwa munculnya makam-makam palsu yang di situ itu bertuliskan Yahya, Awud, Hasan bin Toha bin Yahya, banyak sekali. Bahkan keiskalan itu menimbulkan pertanyaan, sebenarnya Awud itu ada berapa sih? Yahya itu ada berapa sih? Hasan bin Toha itu ada berapa sih? Kok banyak banget loh. Ini sesuatu yang iskal, sesuatu yang menurut kami tidak logis gitu loh. Walaupun Khabib Dobolowi itu memang dari segi penamaannya tidak kreatif menurut kami. Berbeda dengan orang-orang pribumi, ini sangat kreatif.
Ada sangat kreatif, ada Yanto, ada Yanti, ada Paijo, ada Paijan, ada Bejo, ada Bejan, ada Painem. Nah, banyak kreatif ini sama saja. Awud, Hasan, Toha, Yahya, tidak kreatif menurut kami. Nah, ini mungkin ada strategi tersembunyi dari mereka biar menganggapnya, oh ini bukan Yahya yang itu, ini lain lagi, ya beda orang, namanya sama. Ini salah satu strategi, mungkin ya, strategi mereka untuk bahasanya itu talabus. Kalau bahasa Arabnya talabus itu biar orang itu bingung. Bingung untuk menentukan pilihan, satu. Terus yang kedua, bingung dalam menentukan penilaian. Menentukan pilihan dan penilaian. Orang akan bingung. Tetapi bagi kita yang berpikiran waras, kritis, ngapain bingung? Ya dobel sajalah mereka. Ya sudah diputuskan seperti itu. Dari apa yang diucapkan dengan fakta di lapangan itu sangat jauh. Baina sama wa sumursat, terus sumursatnya itu ya 100 meter sekian, kering semua, kan jauh lah. Dan kita sebenarnya itu sudah diajari oleh para guru-guru kita. Kenapa kita harus mondok di pesantren? Kecuali mengkaji ilmu agama, ilmu syariat, di situ gitu kita melihat langsung bagaimana perilaku kiai kita, kesabaran kiai kita dalam membina keluarganya, membina para santrinya yang berbagai macam pola pikir. Kebanyakan santri-santri itu nakal-nakal. Makanya kenapa orang tua santri itu memondokkan anaknya? Biasanya itu karena nakal, sulit dikondisikan. Makanya dimasukkan ke pondok dengan harapan sadar terus berubah perilakunya. Dan tentu perubahan itu bisa terjadi pada saat ada input ilmu yang masuk ke dalam otak seseorang. Terus ada input semacam lingkungan yang tercipta yang bisa merubah perilaku. Makanya lingkungan itu faktor utama dalam mendidik karakter seseorang. Melihat kiainya yang sabar menghadapi berbagai macam perilaku santri, ini secara tidak langsung seorang itu akan berpikir, memutar otaknya, terus berubah gitu loh. Makanya santri dan kiai itu saling interaksi luar biasa, dan sang kiai betul-betul memberikan edukasi yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama itu, sehingga ada semacam di lingkungan pesantren itu lingkungan yang luar biasa, lingkungan yang di situ itu bisa merubah perilaku seorang karena berusaha untuk menciptakan lingkungan yang betul-betul ya sesuai dengan ajaran Islam, tentu seperti itu. Jadi kembali lagi, hari ini kita tidak cukup hanya percaya dengan omongan-omongan tanpa adanya bukti. La yahurrannaka thiyabun nuqiyat faya bisobuni wal ma'in nadhifah tusbihu baydata lamma fasadat qasruha abyadu wal batinu jifah. Jangan kita terbujuk, sekali-kali jangan kita terbujuk dengan penampilan, dengan baju yang putih, baju yang bersih. Semuanya itu selesai dengan air dan deterjen. Semuanya selesai dengan laundry. Itu menyerupai dengan telur. Apabila telur itu rusak, maka penampilannya itu lebih kinclong, lebih glowing, lebih putih. Tapi wal batinu jifah, batinnya itu bangkai. Wah, mengerikan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.